Kami di Net12 kerap menyantap makanan khas Lebaran yang bersantan dan manis, membuat tak sedikit orang mencari variasi menu makanan lain. Dan sajian gurih dan menyegarkan seperti bakso menjadi menu alternatif yang banyak diincar saat libur Lebaran. Ketupat, opor ayam, sayur labu dan beragam makanan ini tak dapat dipisahkan dari Hari Raya Idul Fitri. Usai bermaaf-maafan, makanan inilah yang diserbu umat muslim di hari kemenangan. Makanan yang mayoritas bersantan ini disajikan untuk menjamu sanak saudara maupun kerabat. Namun berhari-hari menyantap makanan yang umumnya bersantan ini membuat banyak orang bosan. Mencari menu alternatif kala Lebaran pun dilakukan banyak orang. Salah satu menu alternatif yang banyak diburu, bakso. Makanan berkuah yang menyegarkan ini menjadi favorit masyarakat saat libur Lebaran. Mungkin udah bosan kali ya dengan ketupatnya ya. Hari pertama, hari keduanya kita nyari bakso. Di rumah biasa ada santan-santanannya kayak gitu, jadi kayaknya udah bosen ya. Gitu, pengen nyari yang segar-segar aja. Karena bakso kan seger, enak gitu. Karena kan selama sebulan puasa kan makannya kayak rendang, opor. Karena udah puasa 30 hari, nggak makan bakso tuh siang-siang. Kayaknya pas Lebaran ini enak nih makan siang-siang. Tak heran beberapa warung bakso di Jakarta dan sekitarnya penuh sesak dengan pembeli yang ingin menikmati daging bundar ini. Seperti warung bakso Niki di daerah Kasablanka, Jakarta Selatan. Lihat saja ramainya tempat ini. Meski meja dan kursi di dalam sudah penuh terisi, mereka rela menunggu. Bahkan beberapa pembeli rela makan di area parkir. Antrean mengular menjadi pemandangan yang biasa kala libur Lebaran. Baksonya masih ada? Masih banyak Mbak. Baksonya sih masih ada, tapi tempat duduknya yang nggak ada. Warung bakso yang sudah berdiri sejak 1970 ini memproduksi bakso sendiri. Dengan Rp10.000, kita sudah bisa menikmati semangkuk bakso daging dan urat. Setiap libur Lebaran, pembeli membanjiri warung ini, termasuk Yuni Bewens. Yuni menetap di Bali. Namun setiap Lebaran, ia selalu kembali ke Jakarta dan menyempatkan waktu untuk makan di kedai bakso milik Haji Marimin ini. Yuni emang kalau setiap Lebaran selalu makan bakso di sini? Iya. Kenapa sih Bu milih baksonya di sini Bu? Famili saya di sini dekat. Oh ada saudara yang tinggal di sini? Iya. Terus kenapa kalau Lebaran milih makan bakso? Yang lainnya kenapa nggak somai atau yang lainnya? Lebih segar dan memang baksonya enak sih ya. Baksonya mantap. Jos kata orang. Bagi pedagang, momen berjualan di saat libur Lebaran digunakan untuk meraup omset yang jauh berbeda dari hari biasa. Setiap Lebaran kan banyak penjualan pedagang-pedagang yang pulang kampung. Jadi kita istilahnya menyiasati bagaimana kalau kita jualan gitu ya. Supaya kita karena pernah nyoba sekali ramai jadinya. Jadi kita keterusan setiap Lebaran jadi jualan terus gitu. Pada hari biasa, warung ini hanya menjual sekitar 80 mangkuk dengan omset sekitar 1 hingga 1,5 juta rupiah. Sedangkan di libur Lebaran, 200 mangkok bisa terjual dengan meraup omset hingga 3 juta rupiah per hari. Begitu juga dengan bakso yang satu ini, bakso Mas Bagong. Bakso Mas Bagong terletak di daerah Dapur Susu Fatmawati, Jakarta Selatan. Warung bakso ini tak pernah sepi pembeli. Buka dari jam 10 pagi hingga 10 malam, kelima pegawai warung bakso ini seakan tak pernah berhenti bekerja. Pembeli selalu datang, tak hanya untuk makan di tempat, tapi juga untuk dibawa pulang. Wah, Pak Tri, libur Lebaran masih jualan terus nih Pak? Jualan Mbak. Selalu nih Pak kalau Lebaran? Tiap tahun di sini Mbak, jualan terus. Pulang kampungnya kapan Pak? Kadang kan kalau mau puasa pulang dulu Mbak. Oh sebelum puasa pulangnya ya? Oh, emang kalau misalnya
libur lebaran ini masalah lebih ramai Pak daripada biasanya? Iya, kalau lebaran kan lebih rame, Mbak. Bisa berapa tuh Pak pendapatannya per harinya Pak? Yo, kadang ningkatnya ya hampir 100 lebih, Mbak, 100% ya, Mbak. Mbak. Pak, saya harus coba nih Pak. Saya pesan satu ya, bakso Iya. kuah. Nggak usah pakai mie Pak. Iya, iya. Saya tunggu sana ya Pak ya. Iya. Makasih Pak. Saat libur lebaran tiba, omset bakso Mas Bagong bisa mencapai 18 juta rupiah. Padahal pada hari biasa hanya 6 juta rupiah yang diperoleh. 18 juta rupiah per hari ini diperoleh dari satu kios yang dimiliki Triyatno. Bakso Mas Bagong ini sudah ada 4 kios. Artinya 4 kios tersebut Triyatno bisa mengantongi sekitar 72 juta rupiah per harinya. Untuk mengantisipasi pembeli yang membludak, pegawai di warung ini ditambah 3 orang khusus di libur lebaran. Suasana ramai juga terlihat di warung bakso Atom. Bakso yang satu ini mengusung bakso sehat dengan sertifikat resmi dari laboratorium pemerintah. Meski harganya tak terbilang murah, dari 8.500 hingga 10.500 rupiah per butir, kedai bakso yang berada di Ciputat ini masih dipadati pembeli. Jika di hari biasa sekitar 750 mangkuk bakso terjual, di momen lebaran ini penjualan melonjak hingga sekitar 1.750 mangkuk. Omsetnya pun terbilang fenomenal. Di hari biasa saja 12 hingga 15 juta rupiah sudah dikantongi. Apalagi di momen lebaran seperti ini, 30 hingga 40 juta rupiah didapat perharinya. Ini baru satu kios. Bakso Atom ini sudah memiliki 31 cabang di Jabodetabek dan Bandung. Untuk tetap beroperasi di libur lebaran ini, manajemen Bakso Atom pun melakukan beberapa persiapan, terutama di bahan baku bakso. Kalau untuk menghadapi lebaran, persiapannya kita biasanya itu 1 bulan sebelumnya sudah kita persiapkan. Mulai dari produk pokok kita, bakso, karena bakso kita adalah bakso sapi. Sapinya sudah kita persiapkan 1 bulan sebelumnya. Berbeda dengan warung bakso lainnya. Di warung bakso yang satu ini, pembeli disuguhkan dengan banyaknya pilihan varian bakso. Dari bakso sumsum, bakso keju, bakso telur ayam kampung, dan beragam bakso lainnya. Varian rasa bakso yang lebih beragam seperti ini memang menjadi daya tarik tersendiri bukan hanya di hari biasa tapi juga pada hari libur lebaran. Setelah sebulan berpuasa dan merayakan hari raya dengan mengonsumsi makanan yang bersantan dan manis, tak heran bakso menjadi incaran. Kuahnya yang segar dan gurih menjadikan bakso salah satu kuliner paling diburu di libur lebaran. Amelinda Widya, Husana Bayu melaporkan untuk NET.